Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, sehingga anak-anak usaha semuanya tetap semangat dalam proses pembelajaran ya, terkhususnya hari ini pembelajaran matematika. Masih semangat ini semuanya? Masih semangat? Masih? Doa masih Iya, saudara. alhamdulillah. Oke ya. Baru 14 orang nih, 8A dan 8B. Coba dulu Akila. Kok makin lama agak-agak menurun ini kawan-kawan yang datang Jum. Kenapa kira-kira? Akila tahu nggak? Kira-kira? Nggak tahu, Zah. Nggak tahu ya. Oke, Zila tahu nggak Zila? Karena ini matematika, Zah. Kenapa kalau matematika pusing gitu ya? Banyak yang nggak suka. Anak sendiri nggak tahu kenapa orang itu nggak suka matematika. Oh iya, pernah nggak Zila tanya ngasih alasan orang itu? Nggak? Anak sering nanya sama orang-orang, kenapa sih kok nggak suka matematika? Pening gitu. Ya dari mana peningnya? Sebenarnya kan biasa aja, cuman gara-gara banyak yang bertanggapan gitu, jadi di mindset kita udah matematika itu sama sekali nggak ada enaknya. Padahal ya Enak-enak aja ya. Iya. Iya, gitulah ya Zila ya. Jadi apanya ya, kawan-kawannya udah pada nggak semangat lagi, atau mungkin juga karena pelajaran matematika les ketiga ya kan, udah agak-agak menjelang siang. Aduh, udahlah. Oke, kalau Arini dulu, coba Arini. Kenapa Arini kira-kira Arini? Arini? Nah, Zah. Kenapa nak biasanya? Ada tahu nggak? Arini kenapa? Arini ini berarti masih semangat ya. Datangnya tepat waktu. Coba Arini kira-kira kenapa masih semangat belajar matematika? Yang masih semangat gitu lah. Hah? Masih semangat ya? Karena mau mendapatkan ilmu ya Arini ya. Daripada di rumah tanpa ada yang kita lakukan ya kan, nanti kan jam 10 sudah selesai, kalaupun sudah ada tugas jam 12 sudah selesai gitu kan, jadi nggak terlalu berat. Kalau dulu di sekolah setiap hari datang jam 7 pulang jam 5 ya kan, sekarang datang jam 8 jam 10 sudah selesai. Jadi istilahnya waktunya itu singkat ya, jadi jangan jadikan alasan ini kan belajar di rumah. Sebenarnya belajar di rumah makin banyak kesempatan yang bisa kita raih ya, banyak peluang. Oke, kita buka saja dengan pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Safira, kemarin kita belajar apa Safira? Safira agak-agak ribut di sini. Safira, yuk. Mana Safira? Belajar apa kemarin Safira? Materi kita? Sarah, apa belajar apa Sarah? Materi kita kemarin nak? Unsur-unsur lingkaran, Zah. Iya, lingkaran. Kita sudah mengenal unsur-unsur lingkaran. Apa saja Sarah unsur-unsur lingkaran yang sudah kita kenal, yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Ayo. Ada apa saja di dalam lingkaran? Pusat lingkaran. Iya. Titik pusat atau pusat lingkaran. Lanjut. Jari-jari lingkaran. Iya, jari-jari. Diameter lingkaran. Iya, diameter. Apalagi? Tali busur. Busur. Iya. Apotema. Juring.
Lingkaran. Juring dan satu lagi tembereng ya, salah ya, tembereng. Jadi itulah unsur-unsur yang ada dalam lingkaran yang sudah kita kenali. Jadi nanti kalau misalnya ujian atau ada latihan, Ustazah tanya, ini apa ini? Kalau bentuknya seperti ini, oh ini juring Ustazah. Daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur itu dinamakan juring. Ini daerah apa ini nak? Oh itu tembereng Ustazah. Kenapa tembereng? Karena itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian ini apa, disebut apa ini? Apotema Ustazah. Kenapa? Karena garis ini ditarik dari titik pusat menuju tali busur dan membentuk sudut siku-siku. Jadi pahami lagi apa yang kata Ustazah tadi ya, tentang tembereng, juring dan apotema. Kemudian setelah kita mempelajari unsur-unsur lingkaran dan kita sudah mengenalnya, kemudian Ustazah mengingatkan kembali kemarin tentang apa nak, rumus apa? Rumus keliling lingkaran dan rumus luas lingkaran. Iya, Luas keliling lingkaran. dan luas lingkaran. Karena itu nanti akan kita bawa ke dalam proses perhitungan di mencari panjang busur, ya, mencari luas juring, itu menggunakan keliling dan luas, ya. Masing-masing nanti ada rumusnya. Oke, Ustazah ingatkan kembali ya tentang rumus mencari luas dan keliling lingkaran. Oke, Ustazah hidupkan saja kameranya ya. Nampak ini nak? Belum Zah. Belum yang di kamera ini. Ini bacaan ini nampak? Oh iya. Nampak ya? Udah enggak. Nampak? Zah. Nampak, oke. Kurang Zah. Hah? Nampak tapi Zah. Burem. Iya. Burem. Iya, Zah. Kalau ini Ustazah tulis gini, misalnya 1. Nampak? Nampak ya? Nampak Zah. Oke. Dah, ini ya Ustazah kasih contoh. Kemarin kita belajar keliling, rumusnya 2VR. Ada satu lagi ya Pak, rumus keliling. V kali D, ya. Dah. Luas lingkaran V R kuadrat. Ada satu lagi apa nak? I setengah D kuadrat. Setengah seperempat. Ya, langsung aja seperempat V D kuadrat gitu kan? Ya. Iya, bagus. Seperempat V D kuadrat. Jadi keliling luas, ya. Mana yang diketahui itu yang kita gunakan. Misalnya dalam soal itu diketahui diameter, kita suruh mencari keliling, maka kita pakai yang ini. Kalau disuruh mencari luas kita pakai yang ini. Atau kita diketahui dalam soal itu jari-jari, kita disuruh mencari keliling, pakai ini. Kalau luas pakai ini. Kalau kita mau pakai ini terus juga boleh, mau pakai ini terus juga boleh. Dengan konsep kita harus paham bahwasanya diameter sama dengan 2 kali jari-jari, atau jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Kita mau konsisten nih, kita mau pakai rumus ini aja mencari keliling, kita mau pakai rumus ini saja mencari luas, enggak apa-apa. Yang penting kita paham konsep D sama dengan 2R, R sama dengan setengah D. Oke, saya kasih lah ya contoh 1. Nomor 1, misalnya diketahui jari-jarinya 14 cm. Udah, ditanya misalnya keliling dan luas, ya, keliling dan luas. Ayo kita masukkan rumus kelilingnya apa? Sama-sama nak? 2 VR. Iya. Kalau dia kelipatan 7, jari-jari atau diameter kelipatan 7, pakai V-nya 22/7. Kan gitu ya. Kalau dia bukan kelipatan 7, misalnya jari-jarinya 10,
ya 100 gitu. Pokoknya nggak kelipatan 7, pakai V-nya 3,14. Biar gampang dia. Kalau kelipatan 7 pakai 22/7, kalau bukan kelipatan 7 pakai 3,14. 2, masukkan pi-nya. Kelipatan 7 enggak jari-jarinya? Ya. 22/7. Berapa jari-jarinya? 14. 14. Ini masih gampang ya. 14 bagi 7 2. Baru ini kan sudah kita coret, maka ini kalikan aja semua. 2 kali 2 44. 44 kali 2 88. Satuannya sentimeter, ya. Baru ditanya lagi luas. Ayo masukkan rumus luas. VR kuadrat. Masukkan V-nya 22/7. Masukkan R-nya. Berapa R-nya? 14 kali 14. Kan R-nya dikuadratkan, berarti R-nya itu 2 kali dia, Nak. Ya, kalau kita bicara pangkat 2 kan berarti 2 kali pengulangan, 14 kali 14. Boleh juga buat 14 kuadrat, tapi nanti ujungnya kan dipecah juga, jadi saja sekalian biar gampang mencoretnya. 14 bagi 7 2. bagi 2. 2 kali 2 44 ya. 44 kali 14. Ayo 44 kali 14. 44 kali 14. Ayo saja nunggu aja nih. 19 enggak. Ayo. 196 saja. Berapa Akila? 616. Iya, 616 cm kuadrat. Kalau dia luas, kalau dia keliling sentimeter saja ya. Dah selesai. Begitu juga nanti kalau diameternya diketahui, ya, Pak, masukkan diameternya. Atau gunakan konsep yang tadi nih, D2R, R setengah D. Cobalah aku saja kasih contoh satu seandainya diameter. Misalnya diketahui nomor 2, misalnya diketahui diameternya 10 cm. Ya, lingkaran itu diameternya garis tengahnya 10. Dia masih minta keliling dan luas saja. Dia mau minta ini saja. Cari kelilingnya, cari luasnya. Kita jawab kelilingnya. Ustazah Hana mau pakai rumusnya 2πr. Gak apa-apa, 2πr. Ya, Ana nggak mau pakai diameter Ustazah. Ana mau pakai jari-jari aja. Dah, masukkan 2πr. 2, masukkan V-nya. Kelipatan 7 enggak? Nah, maka cari dulu jari-jarinya. Kalau diameternya 10, jari-jarinya berapa, Nak? 3,14. Jari-jarinya, Nak. Jari-jarinya 5 ya. Separuhnya kan setengahnya. Kalau diameternya 10, maka jari-jarinya 5. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Kalau diameternya 20, maka jari-jarinya 10. Gitu ya. Tapi kalau jari-jarinya 4, berapa diameternya? Kalau jari-jarinya 4, berapa diameternya? 8. Bagus, 8. Gitu aja ya. Oke, lanjut. 2V 3,14. Benar ya? Tadi Akila 3,14 karena bukan kelipatan 7. Jari-jarinya berapa, Nak? 5. Jangan 10. Kalau masukkan 10 salah karena yang kita pakai rumus yang ini, maka masukkan yang 5 jari-jarinya. 2 kali 5 10 kali 3,14. Dah, 10 kali 3,14 gampang. Ini nolnya 1. Mundurkan komanya 1. Kalau dia ada 01, mundur komanya 1. Kalau ada nolnya 2, mundur komanya 2. Tergantung banyak nolnya. Jadi berapa? 31,4. Iya, bagus. 31,4 cm. Itulah kelilingnya. Kalau ditanyanya luas masih, Ustazah Anda mau pakai ini aja, Ustazah. Boleh. VR kuadrat 3,14. R-nya berapa tadi? 5. Kalikan 5, gitu ya. Kan dia nggak nampak ya.
V R kuadrat 3,14, R-nya 5, kalikan 5. 3,14, 5 kali 5, 25. Baru kita kalikan ini, 3,14 kali 25. Ustazah mau tes dulu. Jangan-jangan Ustazah bercuap-cuap di sini, ada masih yang belum paham tentang perkalian desimal. Ustazah panggillah dulu anak Ustazah salah satu. Nggak apa-apa ya nak kalau belajar, nggak apa-apa. Jadi jangan Anda nggak mau zoom lah nanti ditanya-tanya, jangan ya. Nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa bilangnya Anda nggak bisa Ustazah, ya sudah, nggak mungkin Ustazah marah atau Ustazah paksa ya. Ya udah, kalau nggak bisa kita sama-sama belajar. Siapa ini suka kali yang nggak ngidupkan kamera ini? Somse dia ya, sombong dia sama Ustazah. Sombong dia ya. Kenapa nggak mau dibuka kameranya? Ustazah udah manggil-manggil, teriak-teriak, dia nggak jawab. Kalau ada di kelas ini, Ustazah suruh nanti ke depan. Siapa ini ya? Kalau memang ada halangan nggak apa-apa ya, misalnya dalam perjalanan ya. Tita mana Tita? Ustazah mau Tita dulu yang mengalihkan bilangan desimal tadi. Tita. Ya Ustazah. Sehat Tita? Mana wajahnya nak? Sehat Zah. Mana wajahnya? Ustazah ajanya itu yang nampak. Kalau yang kawan-kawannya itu kalau pakai HP, kalau nggak digeser-gesernya nggak terlihat gitu. Ayo. Oh ya, oke Tita. Sehat Tita ya? Sehat kan? Sehat. Masih semangat Tita belajar? Masih enggak? Masih. Udah ada bosan-bosan? Udah ada ya? Udah pasti ada ya? Tahap-tahap pun gitu ada, perasaan gitu. Perasaan jenuh ada ya Tita? Enggak ada? Oke, Tita kalikan yuk. Perkalian desimal tadi, ayo. Tita yang ngomong saja, tulis 5 kali 4 Tita. 5 kali 4, 20. Ya, lanjut. Kayak 5 sisa. Tita ngomong aja, usah aja yang tulis. Berapa di sini? 4, 2. Ya. Ya lah. Lanjut nak. dibagi. Lanjut nak, lanjut. 5 kali 3, 15. Iya, tambah simpan tadi ada enggak? Kalau dibagi itu pakai ya. Ya. Kali tambah. 5 kali 4 20, 5 1 5 tambah 2 7. 5 kali 4 tadi udah ya, 20, 5 1 5 tambah 2 7 ya Tita. Ya, biar enggak ngulang-ngulang. Ayo, 5 kali 3 Tita. 5? 15. Iya, lanjut. 2 kali 4 adalah 8. Lanjut. 2 kali 1 2 kali 3. Iya, bagus. Turunkan. Jumlahkan maksud Ustazah. 0, 7 tambah 8. Ya, 8 tambah 7 15, 5 tambah 2 7, tambah simpan kita tadi 8. Ini jadi iya, 7. Tengok Tita. Tadi berapa di belakang koma? 2. Berarti kalau di belakang koma 2 bakal 2 juga. 1 2. Gini dia. Dah. Maka 0 setelah koma itu boleh dihapus, dianggap tidak ada. Ya, seperti 6. 6 itu sebenarnya 6,0 ya. Ini enggak berarti dia. Jadi 78,5. Maka 78,5 cm kuadrat. Inilah luas lingkarannya ketika jari-jarinya 5 cm. Oke, ada yang mau bertanya sebelum Ustazah kasih lagi contoh? Oke,
Nggak ada ini ya, kayaknya kelas 8 ini kalau kayak gini masih gampang ya. Oke, sekarang Ustazah kasih misalnya, tunggu ya. Misalnya diketahui luasnya 154 cm kuadrat. 154 cm kuadrat. Yang dia tanya itu adalah jari-jarinya, diameternya, dan kelilingnya. Gitu. Misalnya luasnya udah diketahui. Kita disuruh cari berapa jari-jarinya, berapa diameternya, berapa kelilingnya. Bisa nggak kita jawab ini, Nak? Bisa nggak? Bisa Ustazah. Bisa, ayo. Ya Ustazah. Luas, kita masukkan karena luas diketahui. Masukkan rumus luas. V R kuadrat, ya. Luasnya gantikan 154, V-nya kita anggap aja dulu dia kelipatan 7 ya. Jadi kita buat aja dulu 22/7 R kuadrat. R-nya kan nggak ada, maka R kuadrat. Kalau seperti ini bagaimana cara mencarinya? Ayo, siapa? Ini diapain sama ini? 154 sama 7 diapain, Nak? Iya, berapa hasil kali 154 kali 7? Ayo coba disilih-silihnya. Berapa 154 kali 7? Saja buat aja sini ya. 154 kali 7. Baru ini kali ini saja taruh sini. 22 kali R kuadrat, tetap 22 R kuadrat. Berapa, Nak, tadi 154 kali 7? 1078. 1078. Ini benar? Benar. Ya, oke. Di sini 22 R ya. Kalau kayak gini yang kita cari kan R kuadrat ya, supaya gampang kita pindahkan saja kanan ke kiri, kiri ke kanan. Pindah posisi ya, sama-sama pindah. Nah, baru R kuadrat langsung saja. Ini kalau kayak gini dia ininya jadi bagi apa kali, Nak? Bagi. Iya, jadi bagi dua-dua ya. Jadi R kuadrat. Ayo, saja naikkan lagi ya. Bagikan ini, Nak. 107 bagi 22. Ayo. 49, Zah. 49 Iya, bagus. 49. Kalau mencari R-nya berapa? Akarnya. Pangkat 2 lawannya akar 2. Berapa akar 49? Berapa akar 49? 7, Zah. Iya, bagus. 7 cm. Dapat jari-jarinya 7. Dapat jari-jarinya 7. Selesai satu pertanyaan. Minta lagi dia D. Apa rumus D dengan jari-jari? Ayo, saja nggak jawab. Siapa yang bisa jawab? Dikali 2, Zah. Ulangi. Ini kan jari-jarinya 7. Ditanya juga diameternya. Kayak mana mau cari diameternya? Tinggal dikali 2, Zah. Iya, kali 2. Kita buat dulu rumusnya ya, biar kita selalu ingat. D sama dengan 2R, maka D sama dengan 2 kali 7. Maka D sama dengan 14. Oke, dapat diameternya. Dia minta keliling. Tulis lagi kelilingnya. Rumus keliling. Mau pakai jari-jari apa mau pakai diameter? Terserah, sama saja. Mau pakai diameter? Boleh. Apa rumusnya? Kalau pakai diameter, V kali D. Iya, V kali D. V-nya 22/7, D-nya 14. 14 bagi 7, 2. 2 kali 2, 4 cm.
Ustazah, apa sama kalau pakai rumus R? Sama, ayo kita buktikan. 2VR, ya, berarti 2 kali 22 per 7. R-nya tadi 7 ya. Nah, R-nya 7 kan? 7 bagi 7. Iya, sudah. 1, 2 kali 2, 2 kali 1, ya 44 cm. Dapatlah kelilingnya 44 cm. Mau pakai D, mau pakai R, hasilnya harus sama. Salah satu saja pilih. Ini hanya untuk membuktikan, biar anak-anak ustazah nggak ragu gitu. Oke, silahkan yang mau bertanya. Itu. Jadi seperti itu ya, kalau ditanya yang ditanya nanti jari-jari, luasnya sudah diketahui, intinya masukkan rumus luas. Kalau nanti jari-jarinya ditanya, kelilingnya sudah diketahui, masukkan rumus keliling. Gitu aja untuk mencari jari-jarinya. Oke, bisa ya? Gampang kan? Siapa ini saja tanya ini? Bilang gampang apa enggak? Anindya Hapsari. Ayo Anindya. Ustazah nih kalau di kelas sering salah bilang namanya. Senyum dia kalau Ustazah bilang salah namanya. Mana Anindya? Anindya, enggak dibuka kameranya. Ana Ustazah. Sehat? Sehat nak? Wajahnya belum kelihatan. Alhamdulillah, Ustazah. Iya, alhamdulillah. Coba dulu buka kameranya. Ustazah mau lihat gimana kabarnya Anindya sekarang di rumah. Hampir setahun ya. Hampir setahun kita kan belajarnya daring kan. Mana nih Anindya? Bukalah kameranya, ayo. Anindya bisa diikuti tadi Anindya contoh-contoh yang saja kasih. Bisa diikuti? Bisa Ustazah. Bisa ya. Oke. Kalau saja kasih soal nanti bersedia menjawabnya? Bersedia ya? Enggak tahu. Senyum dia enggak? Insya Allah ya. Maksudnya bersedia ya mengerjakannya ya. Arini bisa kan Arini? Arini? Iya insya Allah. Azuhra bisa Azuhra? Insya Allah Ustazah. Iya. Oke ya nanti saja kasih soal. Jadi kita pahami dulu rumus mencari luas dan keliling. Begitu juga mencari jari-jari atau diameter ketika luas dan kelilingnya diketahui. Ya, Ustazah sudah kasih contoh luasnya diketahui. Kalau kelilingnya ada juga soal nanti dia kelilingnya udah diketahui. Kita suruh mencari jari-jari, bisa juga kita cari, gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita gunakan untuk mencari luas juring atau luas tembereng, gitu ya, atau panjang busur. Makanya ini Ustazah ingatkan kembali. Oke, masih ada waktu enggak? Ya 1 menit lagi. Oke, mau bertanya siapa yang mau bertanya aja lah 1 menit lagi. Silahkan yang mau bertanya atau yang mau berkata sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, ayo 1 menit lagi. PTS nanti kita kayak mana Zah? Oh PTS nanti soalnya ada 10 soal ya. Kemungkinan 10 soal tapi dia pilihan berganda. Si Akila sesak dadanya. Ustazah bilang 10. Tapi pilihan berganda. Kemudian pilihan berganda itu enggak menghitung semua, Nak. Kan ada teori misalnya Ustazah kasih gambar, ini bentuk apa? Oh juring, pilihlah B misalnya juring. Ini apa? Oh ini tembereng, pilihlah A tembereng gitu ya. Mungkin lebih banyak kepada
50-50 lah, misalnya 5 tentang cerita atau tentang konsep, 5 lagi tentang berhitung. Kalau kita kan sudah belajar Pitagoras sama lingkaran, nanti kita masukilah 2 materi itu. Kalau Pitagoras gampang ya nak, tinggal cari sisi miring ya, atau sisi alas atau sisi tegak. Dah. Kalau lingkaran, pahami dulu unsur-unsur lingkaran. Baru nanti saja cari misalnya bagaimana menentukan panjang busur atau luas juring, atau nanti ada juga namanya sudut pusat dan sudut keliling, gitu ya. Nanti kita pelajari sudut pusat dan sudut keliling. Oke, maka diulang-ulang. Kayaknya mengulang pelajaran itu ya bagi seorang siswa yang paling sulit ya. Jadi biasanya mengulang itu kalau mau ujian, ya kan? Mengulang kalau mau ujian. Jadi seperti terkesannya terpaksa. Seharusnya tidak ya. Makanya kalau saja nggak memaksakan, misalnya kalau memang sudah paham ya sudah gitu, nggak masalah. Sudah paham, makanya bertanya, tapi susah memang siswa untuk bertanya. Secara langsung saja susah bertanya, apalagi secara tidak langsung seperti ini. Oke, nggak apa-apa, kita tutup. Ayo pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti saja kasih soal ya, 1 ya di grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.